Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dari Studio 2 Maya TV, kami hadir kembali di tengah-tengah Anda dalam bincang-bincang redaksi Maya TV. Bersama kami di sini Bang Andi Yulham dan saya sendiri Leo Prianto Wardiana. Pemirsa, kali ini kita akan membahas kembali topik hangat menjelang di penghujung masa pemerintahannya Jokowi, Bang ya. Di sini ternyata ada berita bahwa Presiden Jokowi telah melantik tiga wakil menteri, yaitu Menteri Pertanian, Wakil Menteri Pertanian, Wakil Menteri Keuangan, dan Investasi. Nah, ini yang menjadi pertanyaan di sini, Bang. Ada hal urgensi apakah sehingga di penghujung masa pemerintahannya beliau Jokowi itu melakukan reshuffle kabinet? Ini kan di penghujung kepemimpinannya tersisa 3 bulan lagi ya, kurang lebih, Bang. Ini tidak lumrah pergantiannya seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mulai dari pernyataan Jokowi bahwa ini untuk melancarkan, memuluskan keberlanjutan. Ya. Itu pernyataan resmi Jokowi ini. Artinya bahwa karena Presiden Jokowi dianggap sebagai kabinet nanti Prabowo dianggap sebagai kabinet keberlanjutan dari Jokowi, maka dirasa perlu untuk semacam ada gradasi lah dari kepemimpinan Jokowi kepada kepemimpinan Prabowo. Apalagi memang selama ini kan bekerja selama kurang lebih 3 bulan tim gugus tugas sinkronisasi. Ya. Ini terutama terkait soal program-program yang akan dilaksanakan oleh Prabowo pada awal pemerintahannya nanti. Tapi perencanaannya, terutama perencanaan keuangannya sudah mulai dari sekarang. Ya. Sekarang ini kan pemerintah lagi menyusun RAPBN untuk 2025 dan pada saat semester awal 2025 itu kan bukan Jokowi lagi yang berkuasa. Nah, dirasa perlu ada semacam keberlanjutan, maka dibentuklah gugus tugas sinkronisasi. Nah, mungkin ya sekedar tim sinkronisasi itu dirasa kurang cukup. Kalau hanya itu, maka dirasa perlu untuk menempatkan orang-orangnya Prabowo di kabinet itu lebih awal. Orang bilang ini semacam magang ya, menterinya ini magang di Kementerian Keuangan supaya proses keberlanjutan itu bisa berjalan lebih mulus. Saya kira itu yang pertama. Ya. Awal. Jadi gini, Bang, ini memang kalau kita perhatikan Jokowi di jelang penghujung kepemimpinannya ini mengambil istilahnya yang boleh dikatakan ini hal yang sangat menarik perhatian ya, pelantikan wamen untuk menteri-menteri itu pertanian, keuangan, dan investasi. Apakah di sini terselip kompromi antara Jokowi dan Prabowo? Ini kan masih tanda kutip nih. Saya kira kompromi sudah keharusan ya. Karena kan sinkronisasi artinya menyingkronkan program-program yang dilaksanakan oleh Jokowi untuk bisa dilaksanakan dengan baik juga di era Prabowo. Ya. Terutama soal perencanaan keuangan. Kan contoh yang paling tegas kan soal makan bergizi gratis itu. Ya, makan bergizi gratis itu adalah programnya Prabowo Gibran, tapi perencanaan penganggarannya sudah dilaksanakan di era Jokowi. Nah, itu baru salah satu. Saya kira ada program-program lain juga yang dijadikan sebagai subjek sinkronisasi antara dua pemerintahan. Terutama karena memang kedua pemimpin ini menyatakan bahwa Prabowo istilahnya resimnya Prabowo ini adalah resim keberlanjutan daripada resim yang dijalankan dipimpin oleh Jokowi. Ya. Saya kira itu. Ini satu juga, Bang. Kita mengamati bahwa ini mungkin ada upaya juga ya dari Pak Jokowi sehingga harus melantik ini wakil tiga menteri ini, wakil menterinya ini dari 3 bidang.
apakah di sini ada upaya dari Jokowi untuk mengamankan misalnya kepentingannya di sektor di spot lain gitu loh. Ya kalau dibilang semacam, kalau istilah yang sering disebut oleh para pengamat sebagai tukar tambah, bisa saja. Bisa saja. Nah, ini kan tadi kan bicara soal alasan idealnya. Nah, sekarang kita bicara soal sisi politisnya, bahwa apa yang terjadi ini, yang pertama tadi kita sebut tidak lumrah, maka dirasa perlu untuk menempatkan orang yang jadi pertanyaan banyak publik, perbincangan banyak publik, bahwa dari 3 wamen yang dilantik itu 2 diantaranya adalah orang dekat dengan Prabowo. Yang pertama itu adalah Thomas Djuwandono. Kita tahu Thomas yang menjadi Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djuwandono adalah Bendahara Umum Gerindra, sekaligus sebagai keponakannya Pak Prabowo, anak dari Sudrajat Djuwandono. Nah, sekaligus dia adalah, kalau saya tidak salah, jabatannya juga ketua tim transisi, ketua tim gugus tugas transisi dari Jokowi ke Prabowo. Jadi kalau menilik itu, maka sangat relevan memang dia ditempatkan dalam. Ya, perkiraannya begini, sinkronisasi, tapi dirasa belum cukup. Kalau hanya sekedar sinkronisasi, harus ada orang dalam, karena ini kan mungkin ya, mungkin kita punya analisa bahwa semacam untuk memperkuat akses akan data-data dan informasi yang selama ini misalnya sensitif di Kementerian Keuangan, ya sebaiknya harus ada orang dalam supaya dia bisa mengakses secara resmi data-data yang ada di dalam Kementerian Keuangan. Mungkin itu alasannya. Kemudian yang kedua, ada Sudaryono. Sudaryono yang kita tahu yang jadi Wakil Menteri Pertanian, dia adalah Ketua DPP Gerindra Jawa Tengah. Ketua DPP. Dia sekaligus mantan, kalau tidak salah, mantan ajudan Prabowo. Jadi 2 orang ini sangat dekat dengan Prabowo. Inilah yang menjadi bahasan banyak di media maupun di publik, bahwa Prabowo mulai menempatkan orang-orang kepercayaannya di pemerintahan yang sekarang ini untuk kemudian akan nanti barangkali akan ditempatkan pada posisi-posisi strategis pada kepemimpinan Prabowo kelak. Karena seperti Thomas Djuwandono, memang banyak pihak yang memperkirakan bahwa dia akan menjadi Menteri Keuangan. Karena kan sudah jadi rahasia publik bahwa Menteri Keuangan nanti ini pada era Prabowo bukan lagi Sri Mulyani. Siapa dia, ya kan tentu kan nama yang kita sebutkan tadi itu, saya kira sangat beralasan bahwa itu akan menjadi pengganti Sri Mulyani. Nah, yang ketiga yaitu Yuliot Tanjung. Yuliot Tanjung ini wakil Menteri Investasi, wakilnya Bahlil ya. Cuma ini kalau Wakil Bahlil ini, kalau Pak Yuliot ini bukan berlatar belakang politik, melainkan dia adalah ASN di BKPM. Jadi semuanya semacam pejabat karir. Nah, apakah ini juga terkait yang kita bahas tadi itu? Ya kita tidak tahu apa urgensinya menempatkan seorang wakil menteri di Kementerian Investasi. Apakah ini ada kaitannya dengan kepentingan Jokowi untuk segera mendatangkan investasi di KN? Karena kita tahu sampai hari ini KN belum ada satupun investor asing yang nyatakan masuk ke sana. Lebih-lebih bahwa Yuliot ini di depan media sudah menyatakan bahwa janji-janji untuk masukkan investor, bahkan disebut 400 yang sudah siap menandatangani letter of intent di KN. Nah, apa betul ya kita nggak tahu. Belum tahu ya. Ini kalau yang dari Wakil Menteri Pertanian ini kan Sudaryono ya. Beliau kan ini ketua DPD Gerindra Jateng. Sebenarnya kan peluangnya cukup besar ya untuk maju di gubernur. Nah, itu dia. Nah, itu kenapa tiba-tiba kok disorong
Ya kita makanya ini kan yang jadi pertanyaan publik sebenarnya ini mendorong semua menteri ini apakah keinginan Prabowo atau justru keinginan dari Jokowi kan? Ya makanya tadi ini bisa berbeda kan? Sempat tanyakan itu apakah di sini ada kepentingan agenda lain dari Jokowi untuk mengamankan mungkin beberapa. Kalau tadi ini kan ada dua pertanyaan, apakah ini dua wamen ini atas keinginan Prabowo atau justru keinginan dari Jokowi? Kalau pilihan yang kedua keinginan Jokowi, maka relevan kita bicarakan soal strategi pemenangan di Jawa Tengah. Kayaknya Sudaryono ini sebelumnya digadang-gadang sebagai calon gubernur Jawa Tengah. Kalau dia Sudaryono maju, maka dia akan berhadapan dengan kemungkinan calon dari yang diusung oleh Jokowi, yaitu Kaisang berpasangan dengan Ahmad yang Kapolda Jawa Tengah itu. Nah, ini banyak juga pihak yang menyorotnya soal itu. Jangan-jangan ini dorong supaya dia tidak maju. Alhasil memang Sudaryono setelah pada kesempatan konferensi pers menyatakan bahwa sudah tidak akan maju. Dan juga diakan oleh Dasko, ketua harian DPP Gerindra, mengatakan bahwa dia tidak akan maju. Pucuk di Cinta Ulam Tiba, Gerindra kemungkinan besar dalam waktu dekat ada menyatakan mendukung pasangan yang diusung oleh Jokowi. Yang Kaisang itu. Kemungkinan itu ya. Kalau kita melihat dari kemungkinan atau peluang-peluang penggantian ini berlatar belakang politis. Kira-kira di situ. Nah, ini yang jadi pertanyaan juga di sini disampaikan seperti diberitakan media-media nasional bahwa Jokowi sudah mengatakan bahwa saya sudah bicara dengan Prabowo. Nah, ini kan tanda kutip. Nah, bicara itu apakah ini kan yang namanya bicara ya. Kalau misalnya tiba-tiba ditugaskan, monggo kadernya maju sebagai wakil menteri misalnya. Tapi ini kan sudah bicara tapi tidak dijelaskan apakah di sini dalamnya ada kompromi atau ada agenda lain gitu. Jadi memang ini masih samar-samar ya. Ya, dan memang sebenarnya ya khusus Jawa Tengah ini kasusnya memang harus memang dia kompromikan lebih intensif dengan antara Jokowi dengan Prabowo. Karena kan kita lihat di daerah lain kecenderungan terjadi perbedaan. Contohnya di Jawa Barat. Jawa Barat itu calonnya Jokowi belum kelihatan. Calonnya Golkar justru Ridwan Kamil. Sementara Gerindra juga mengusung calon sendiri. Si siapa? Deddy Mulyadi. Artinya kalau tidak segera membangun komunikasi antara dua tokoh ini, maka kemungkinan besar di Jawa Tengah juga akan terjadi seperti itu. Nah, saya rasa kalau dilihat ini kita punya apa istilahnya, kita punya analisa saja bahwa mungkin ini upaya dalam rangka mencari titik tengah untuk mempersempit perbedaan antara dua tokoh ini, khususnya yang bergabung dalam koalisi Indonesia Maju. Saya kira itu. Memang sih ini pemerintahan Jokowi ini memang menjelang akhir-akhir ini cukup banyak ya menyita perhatian publik, mulai dari IKN lah segala percepatannya. Namun kita harapkan di sini sebenarnya apakah pasar nanti yakin ya istilahnya pasar ekonomi ya khususnya terhadap urgensinya Jokowi melakukan reshuffle ini. Ini kita tinjau dari sudut ekonomi ya. Kalau sejauh yang kita lihat sebenarnya lebih banyak kepada strategi tadi soal strategi berlanjutan, kemudian soal strategi politiknya kan belakangnya. Tadi ini kalau soal Sudaryono kita bisa maknai ke situ. Benar tidaknya walau alam. Tapi kalau soal Thomas Jiwandono jadi wakil, itu lebih kepada soal persiapan untuk menjadi, anggaplah kalau misalnya dia ditunjuk sebagai Menteri Keuangan, persiapan dia untuk menjadi Menteri Keuangan yang sebenarnya. Kemudian soal akses data-data tadi yang kita sebutkan itu, jadi persiapan supaya lebih siap. Jadi beda dengan yang ketiga itu Yulio Tanjung. Yulio Tanjung ini kan dia bukan berlatar belakang politisi. Dia adalah ASN murni. Tapi apa urgensinya menempatkan wakil di Kementerian Investasi?
Sementara yang kita tahu selama ini Menteri Investasi yaitu Bahlil Lahadalia itu adalah orang yang banyak menyuarakan kepentingan Jokowi. Apakah ini kaitannya dengan Bahlil sudah tidak di-endorse oleh Jokowi untuk masuk di kabinet Prabowo atau tidak? Ini kan juga bagian dari strategi kan? Betul. Jadi semacam keberlanjutan juga dia program-program investasi itu supaya ada orang-orang tertentu yang dipercayakan supaya bisa ada keberlanjutan soal masa depan investasi Indonesia. Ya, apalagi beliau ini kan yang Yulio Tanjung ini kan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ya, BKPM. Jadi istilahnya ini membackup sebenarnya dari sisi Bahlil sebagai seorang yang entrepreneur swasta betul-betul yang karirnya langsung ke menteri. Sementara Pak Yulio Tanjung ini merupakan ASN yang murni-murni melalui proses yang istilahnya mengetahui lah bagaimana mekanisme pemerintahan. Nah ini ya kita itu tadi jangan sampai ada kaitannya soal Bahlil tidak akan maju lagi. Ini dasar-susunya tidak akan di-endorse lagi Jokowi untuk maju pada kabinetnya Prabowo. Nah kalau itu betul maka bahwa ini memang dipersiapkan supaya program-program investasi yang ada di Kementerian Investasi itu bisa berkelanjutan dengan orang-orang yang dipercayakan oleh rezim berikut kan? Ya betul. Nah, itu. Saya kira itu. Iya, baik Bang. Satu lagi pertanyaan terakhir nih Bang. Ini menyangkut membangun kepercayaan publik ya dari sisi urgensinya ini Jokowi melakukan reshuffle atau membentuk Wakil Menteri Pertanian, Keuangan dan Investasi. Ini masalah membangun kepercayaan ekonomi khususnya dari sisi dunia, bukan internal politik atau apapun. Apakah dengan melakukan pergantian 3 wamen ini akan mampu membangun kepercayaan pelaku ekonomi dalam waktu sesingkat-singkatnya ini 3 bulan? Iya, saya kira sudah ada respon dari media asing. Saya kurang tahu dia bahwa ini hati-hati ya. Soalnya nih soal masih meragu. Ya, soal Thomas Jiwandono ini memang saya nggak tahu apa latar belakangnya, tapi konon dia bukan latar belakang ekonom. Basicnya. Ya, basicnya. Tapi kan kita nggak tahu ya nanti misalnya ini soal ini saya kira mungkin semacam tes inilah tes pasar gitu, misalnya kan. Kalau misalnya diterima ya mungkin lanjut ya kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Karena kalau soal darahnya dia itu kan kita tahu dia anak putra dari Sudrajat Jiwandono, mantan gubernur BI kan, dia kan era Soeharto yang soal kepakarannya di ekonomi tidak diragukan lagi kan. Nah, tentu kalau dari sisi itu oke lah. Cuma apakah pasar seperti kalian sebutkan pasar merespon itu dengan baik atau tidak? Ini mungkin dalam rangka ini tes seperti itu. Kalau misalnya pasar, anggaplah pasar misalnya bagus responnya dilanjut kira-kira gitu. Tergantung tokohnya siapa yang ditempatkan di situ ya Bang. Tapi selain itu sebenarnya selain tadi yang kita bicarakan ada satu hal yang sekarang juga jadi pembicaraan publik ini soal tanda kutip bagi-bagi kekuasaan. Karena tadi ini kan sudah kita sebut 3 wamen ini 2 diantaranya orang dekat Prabowo. Nah, akhirnya jadi teringat kita pada beberapa waktu sebelumnya sejumlah orang dekat Prabowo atau sejumlah kader Gerindra yang ada di sekeliling Prabowo sudah menempatkan posisi-posisi penting di perusahaan BUMN. Contoh misalnya ini kita ada data Siti Nurisa Putri Jaya, Komisaris PT Pupuk Sriwijaya. Ini orang Gerindra. Felicitas Talu Lembang. Itu komisaris di PT BSI. Nah, ini kalau nama ini kan yang salah satu yang disebut-sebut kemarin yang menjadi salah satu penyebab kisruhnya antara BSI dengan Muhammadiyah. Kemudian ketiga ada apa ini? Sim Aloysius Mantini, komisaris Pertamina yang menggantikan Ahok. Nah, ini juga orang Gerindra. Kemudian ada Fuad Bawasir. Fuad Bawasir tahu lah dia mantan Menteri Keuangan di era Soeharto.
Kemudian ada Isra De Mulya, Komisaris PT Barata di Abi Praja. Dia adalah sekretaris DPD Sulbar. Ya. Dia menjadi komisaris. Kemudian sebelumnya ada Pausi Badila. Pausi Badila ini kita tahu adalah public figure yang kemudian banyak beraktivitas di lingkaran Gerindra, menjadi komisaris PT Pos Indonesia. Kemudian dan seterusnya yang tadi kita sebut tadi, ya. Thomas dan Sudaryono. Berarti ini memang betul-betul agenda ini, mungkin sebenarnya ada agenda di balik ini. Jadi ya. Agendanya sebenarnya meskipun tidak Jokowi membantah, ya. Ini tindakan bagi-bagi jabatan, ya. Atau kekuasaan, namun di dalamnya terselip kompromi. Ya. Karena kan yang tidak terbaca publik, tidak terbaca publik sebenarnya ini penempatan orang-orang di komisaris ini, apakah keinginan memang permintaan dari pihak Prabowo atau justru inisiatif dari orang-orang katakanlah misalnya Kementerian BUMN, ya. Atau orang-orang di sekitar Jokowi, ya. Itu yang kita tidak tahu. Kalau misalnya ini adalah keinginan dari lingkaran Prabowo, berarti kan ya boleh dibilang itu bagi-bagi kekuasaan. Meskipun bagi-bagi kekuasaan itu relatif kita sebut karena sebelumnya kan Jokowi juga melakukan hal yang sama, ya. Melakukan bagi-bagi kekuasaan atau tanda kutip ya. Dalam hal ini jabatan komisaris kepada semua orang-orang atau sejumlah orang yang merupakan bagian dari tim pemenangan, bagian tim sukses dan lain-lain. Nah, ini yang kita tidak tahu apakah ini semacam permintaan atau pertama, yang kedua soal apakah ini semacam kompromi. Terus yang ketiga ini apakah ini semacam hadiah atau gift dari orang-orang tertentu kan. Nah, itu kan bisa ke situ analisanya. Nah, tapi memang pertaruhannya di sini juga Jokowi pasti kan tidak serta-merta melakukan penunjukan seperti itu. Mungkin ada semacam referensi rekomendasi yang diperoleh di luar lingkaran dari Prabowo, bisa jadi, Pak. Bisa saja. Bisa jadi. Karena kan, ini yang dipertaruhkan ini sebenarnya tugas kenegaraan itu kan. Karena ada orang bilang jangan-jangan ini kan sebenarnya itu tadi hadiah kan. Hadiah ini kan bisa pengertiannya semacam suap tanda kutip ya. Dan lebih-lebih bahwa ini ada program cari muka. Nah, kalau itu yang terjadi kan buruk jadinya kan. Karena kan kalau kita berpikir jabatan-jabatan ini toh kalau Prabowo sudah menduduki jabatan sebagai presiden kan dengan mudah dia menempatkan orang-orang mereka itu kan. Pertanyaannya kenapa dilaksanakan justru pada saat di akhir-akhir Jokowi masih berkuasa. Nah, belum tentu keinginan Jokowi. Bisa jadi orang-orang sekelilingnya memang yang istilahnya memang ingin cari perhatian terhadap presiden yang akan berkuasa selanjutnya kan. Kira-kira begitu. Ya, istilahnya memberikan referensi, rekomendasi gitu. Kan kadang-kadang kita meskipun orang itu sebenarnya juga inginkan, tapi kadang-kadang sebenarnya lebih karena ditawari kan. Lebih ditawari. Ini kan seperti yang sebelumnya itu Pak Fuad Bawasir dan apa itu? Yang komisaris Pertamina kan ini jauh sebelum ini kan, beberapa waktu sebelum ini mereka sudah diserahkan. Nah, siapa punya inisiatif kita tidak tahu. Ini menarik juga nih mengenai wamen keuangan ya. Kalau misalnya diprediksi untuk dicalonkan atau majulah naik jabatan lah jadi Menteri Keuangan misalnya. Nah, kita ketahui bahwa Sri Mulyani itu basicnya sebenarnya kan di akademis awalnya beliau. Namun karena seiring perjalanan reputasi beliau di bidang keuangan dan perekonomian, akhirnya bisa menerima kepercayaan dari beberapa lembaga dunia. Dan di sini sebenarnya pertaruhannya penggantinya yang setara dengan beliau ini, apakah sudah memang disetting seperti ini? Seperti misalnya Pak Thomas ini, ya istilahnya Bang Andi Yoram tadi magang lah. Apakah seperti itu atau gimana? Karena ini pertaruhannya kan nama besar Sri Mulyani itu cukup menggetarkan dunia keuangan dan dunia perbankan di dunia.
Saya kira itu benar bahwa memang ini lagi disorot siapa yang akan menduduki posisi sebagai bendahara negara dengan Sri Mulyani. Karena kan kalau Sri Mulyani juga sudah beberapa periode sih kan, sudah sejak SBY sudah dipakai kemudian masuk pada era Jokowi. Ya tentu kan memang juga negara atau masyarakat yang butuh penyelenggaraan juga. Cuma apakah yang Kang Leo sebut apakah ini setara dengan reputasinya Sri Mulyani yang kan ini kan juga penunjukan Thomas ini kan belum bisa dipastikan bahwa akan jadi Menteri Keuangan kan. Nah itu mungkin saja bahwa dia sekadar mengetes pasar. Nah untuk orang-orang yang menduduki posisi itu kalau kita bicara soal reputasi, saya kira Prabowo tidak akan kehabisan stok. Karena kita tahu Sudrajat Juandono kan ada di pihak dia, ipar dia kan ada dia. Betul. Kemudian ada juga Pak Burhanuddin Abdullah. Abdullah itu mantan gubernur BI. Saya kira adalah kita tahu reputasinya kan saya kira setara lah kurang lebih dengan Sri Mulyani. Jadi kalaupun bukan mereka itu yang duduk, tentu dia akan tahu siapa-siapa orang yang punya reputasi yang pantas menduduki posisi itu. Jadi saya rasa kalau soal reputasi orang yang akan menduduki tidak akan main-main di sini. Tidak akan main di situ karena bukan Prabowo semata-mata ini ada dua yang kita tahu, ada dua tokoh ekonomi di Prabowo, belum tambah Fuad Bawazir. Fuad Bawazir mantan Menteri Keuangan kan. Nah saya kira dia tahu siapa yang bisa pantas dan kira-kira kapabel untuk menempati posisi yang maha penting. Berarti urgensinya ini kesimpulan sementara kesimpulan sementara. Urgensi di penghujung masa jabatannya Jokowi ternyata mungkin ingin mengamankan suatu kepentingan tertentu agar bisa berjalan mulus. Bisa ke situ. Bisa jadi. Mengamankan terutama soal kalau saya pribadi saya menganalisa bahwa ini soal akses tentang informasi apa sebenarnya yang ada di dalam Kementerian Keuangan. Akses data-data kan, data-data dan informasi penting di dalam kan semuanya kan sensitif. Terutama soal kondisi keuangan Indonesia sebenarnya seperti apa. Kan berbeda tentu dengan kondisi keuangan yang disampaikan ke publik kan. Yang melalui konferensi pers berkali-kali. Nah tentu apa yang terjadi di dalam yang sebenarnya mungkin misi itu mudah-mudahan mungkin misi itu yang dilakukan oleh penunjukan wakil menteri itu. Karena kan tentu kalau dia sekedar posisinya sebagai gugus tugas sinkronisasi, aksesnya akan terbatas untuk mengetahui hal-hal apa yang terjadi di dalam. Betul. Ya ini menyangkut ini juga wewenang Saya kira ke situ. Ya mudah-mudahan sih untuk terakhir mudah-mudahan sini apa yang terjadi dengan penunjukan 2 menteri bahkan 3 wakil menteri itu bisa membawa Indonesia lebih baik dan proses pengalihan kekuasaan itu berjalan dengan baik. Terutama soal kondisi keuangan Indonesia kan, kondisi keuangan Indonesia APBN kita kan kita tahu sekarang kita agak kesulitan memenuhi beberapa kebutuhan. Contohnya soal makan bergizi gratis kan sudah ditetapkan 71 triliun. Padahal program Prabowo di kampanye itu kan sekitar 450-460 triliun per tahun. Nyatanya diputuskan hanya 71 triliun dan disetujui oleh Prabowo. Ini menurut Sri Mulyani. Berarti kan ini simbol bahwa memang aspek keuangan kita dari segi APBN memang tidak memadai untuk menjalankan program-program. Ini sudah disemprit sama Menteri Keuangan mungkin. Nah ini saya kira ini kerja berat dari Kementerian Keuangan untuk membuat program penganggaran tahun depan supaya tahun pertama Prabowo memerintah tidak kesulitan dari segi itu beberapa program kerja itu kan. Maka masuk di akal apa yang disampaikan Jokowi bahwa IKN itu memang tidak bisa buru-buru. Akhirnya dia menyampaikan itu kan, tidak bisa buru, harus 15 sampai 20 tahun. Nerimolah dengan keadaan. Jadi lebih realistis sekarang itu. Sudah. Oke Bang, ini kembali pemirsa, pembahasan tadi merupakan prediksi kita bagaimana sebenarnya urgensi daripada pemilihan atau pelantikan 3 wakil menteri ini. Mungkin kita berharap banyak di sini bahwa
kepercayaan publik akan terbangun kembali. Ya. Di tengah defisitnya, mungkin hampir defisitnya anggaran nasional Indonesia. Ya. Dan pasar pun harus punya keyakinan. Ya. Keyakinan di sini bahwa masa transisi ini mungkin perlu diupayai dibarengi dengan pengawalan yang istilahnya betul-betul bisa membawa transisinya lebih berhasil gitu ya, kayak gitu Bang. Baik pemirsa, demikian tadi kupasan kami mengenai topik di penghujung jabatan Presiden Jokowi ternyata melantik 3 wakil menteri, dan kita harap kepercayaan publik dan pasar dunia dapat merespon ini dengan positif. Ya, mudah-mudahan kita berdoa saja dan masa transisi ini berjalan dengan lancar. Kami dari redaksi Mayo TV dari Studio 2 mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.